Surat resmi dan surat pribadi. Dikerjakan oleh Nindi 7D absen 19 dan Deven 7D absen 12. Pengertian dan contoh. Pengertian teks surat. Teks surat adalah bentuk komunikasi tertulis yang berisi pesan atau informasi yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain. Teks ini digunakan untuk menyampaikan berbagai maksud, seperti permintaan, pemberitahuan, undangan, atau keperluan pribadi dan resmi lainnya. Teks surat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu surat pribadi, surat yang ditulis untuk keperluan pribadi dan biasanya bersifat informal. Contohnya surat kepada teman atau keluarga. Surat resmi, surat yang ditulis untuk keperluan formal atau kedinasan, seperti surat dari instansi pemerintah, sekolah, atau perusahaan. Jenis teks surat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan tujuan dan situasinya, yaitu 1. Surat pribadi ditulis untuk keperluan pribadi. Biasanya ditujukan kepada keluarga, sahabat, atau teman. Gaya bahasanya santai, bebas, dan tidak terikat format tertentu. Contoh, surat kepada sahabat, surat untuk orang tua. 2. Surat resmi digunakan dalam situasi formal atau kedinasan. Ditujukan kepada instansi, organisasi, atau pejabat. Menggunakan bahasa baku dan mengikuti struktur atau format resmi. Contoh, surat lamaran kerja, surat undangan rapat sekolah. Unsur kebahasaan 1. Kata sapaan surat pribadi. Sapaan akrab seperti hai, halo, kak, adik. Surat resmi. Sapaan formal seperti yang terhormat Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kedua, kata ganti orang surat pribadi menggunakan kata ganti aku, kamu, kita. Surat resmi menggunakan kata ganti saya, Anda, kami. 3. Kalimat permintaan surat pribadi. Kalimat permintaan bisa santai, seperti tolong dong. Surat resmi, permintaan disampaikan dengan sopan dan baku, contohnya, dengan hormat, saya mohon agar. Menentukan informasi dalam teks surat. Menentukan informasi berarti kita harus bisa menemukan isi penting atau inti pesan dari sebuah surat. Informasi dalam teks surat bisa berupa 1. Tujuan surat. Mengapa surat itu ditulis? Misalnya untuk memberi kabar, mengundang, meminta izin, atau mengucapkan terima kasih. 2. Siapa pengirim dan penerimanya penting untuk mengetahui siapa yang menulis surat dan untuk siapa surat itu ditujukan. 3. Isi pokok surat hal utama yang ingin disampaikan biasanya ditemukan di bagian isi surat. 4. Waktu atau tempat jika disebutkan bisa memberi konteks kapan dan di mana peristiwa dalam surat itu terjadi. Contoh, jika seseorang menulis surat kepada kepala sekolah untuk meminta izin tidak masuk karena sakit, maka tujuan meminta izin. Pengirim siswa. Penerima, kepala sekolah, isi pokok, tidak bisa masuk karena sakit. Waktu, misalnya tanggal 2 Mei 2025. Menentukan informasi ini penting saat kita ingin memahami isi surat dengan cepat dan tepat. Sekian hasil video yang kami buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dalam pengetikan maupun ucapan kami, mengucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih.